Eyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten kota bidang astronomi tahun 2020. Kita ke nomor 10. Falcon 9 adalah wahana luar angkasa yang dapat mengangkut satelit dan berbagai instrumen lain ke ruang angkasa, dan kemudian dapat kembali lagi ke bumi. Jika diketahui bahwa percepatan rata-rata dari Falcon 9 adalah 2 meter per second squared dan masanya 13.150 kg, hitung berapa lama wahana tersebut bisa mencapai kecepatan lepas bumi jika dianggap awalnya wahana tersebut berada dalam keadaan diam. Oke, yang ditanya tentang kecepatan lepas. Sebelum ke ini, udah nih aku mau bahas tentang Falcon 9 dulu ya. Falcon 9 ya udah pada tahu kali ya, ini adalah andalannya dari SpaceX, perusahaan swasta yang memberikan servis nganterin apapun ke luar angkasa, entah itu satelit lah atau supply ke International Space Station. Bisa dibilang SpaceX ini adalah Gojeknya luar angkasa, anggaplah gitu. Dia provider untuk ngirimin satelit ke luar angkasa. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff at Falcon 9. So, yang uniknya atau yang kerennya dari SpaceX ini adalah bahwa first stage-nya, booster yang paling bawah yang 3/4 dari tinggi roketnya, itu bisa balik lagi ke bumi dan landing biasanya di laut, disiapin di kapal begitu dia landing di laut. Use the nitrogen thrusters. And the boost back burn of that first stage. Landing burn startup. And landing burn has hit startup, and we have ignition. See the landing legs at play in a few seconds. Late deploy. And we have touchdown. First stage has landed back at landing zone 1. Indonesia juga pernah pakai jasanya SpaceX, Falcon 9 ini roketnya, untuk ngirimin satelit merah putih namanya. Nah, satelit merah putih, iya ini satelit merah putih. Ini diluncurin di Agustus 2018, waktu itu sempat rame di Indonesia. The Merah Putih satellite being launched on today's Falcon 9 is for our customer PT Telkom Indonesia, the largest telecommunications and network provider in the country. Merah Putih, which translated in Indonesian to red and white, is a reference to the colors of the Indonesian national flag. The satellite will play an important role in enhancing telephone and internet service for Indonesia's 17,000 islands, particularly for remote areas as well as other parts of South and Southeast Asia. The satellite is built by satellite manufacturer SSL and has 60 C-band transponders. It's going to be placed at 108 degrees east in geostationary orbit. The satellite will expand the company's coverage to new markets and complement other technologies such as fiber and submarine cable. PT Telkom Indonesia has put together a video about their operations that we'll show you right now.
Indonesia. We cover thousands of islands using the latest technologies to provide the best services from the smallest villages to the largest cities. For many decades, we have walked hand in hand with the nation, bringing change for a better life. Telkom Indonesia, a byword for Indonesian innovation. The only company duly listed on both the Indonesian and New York stock exchanges. As one of the best public companies in Indonesia, Telkom Indonesia has a vision, mission, and strategic objectives to grow through continual improvement. Telkom Indonesia offers business and product portfolios tailored to suit the needs and lifestyles of its consumers. Mobile services, fixed services, consumer digital, enterprise digital, interconnection and international traffic, and network infrastructure. Telkom's Digital Times services, supported by the synergy of business entities, with state-of-the-art technology and the widest coverage. In order to realize its vision, mission, and strategic objectives, Telkom Indonesia is focused on increasing business growth through its mobile cellular business, as shown by its broadband backbone network from Sabang to Merauke, and the establishment of business services in Singapore, Hong Kong, Timor-Leste, Australia, Malaysia, Macau, Taiwan, the USA, Myanmar, and the Kingdom of Saudi Arabia. 3P is a concept for Telkom in implementing corporate social responsibility. Planet, creating a digital environment. People, creating a digital society through ICT training. And Profit, creating a digital economy. Telkom Indonesia has won recognition and numerous awards for its performance at local, regional, and international levels. Telkom Indonesia is conquering digital technologies in the air, on land, and at sea, and is set to become the king of digital. Four, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Vehicle pitching down range. Stay on propulsion stop. We hear that MVAC chill is looking good. That's where we bleed a little bit of that super cold liquid oxygen into the engine. Stage separation confirmed. And as you can Separation confirmed. And as you just saw, we just had a successful separation of that fairing. Terakhir beberapa hari yang lalu di bulan Maret 2020, SpaceX ngeluncurin Starlink, yaitu konstelasi satelit kecil untuk providing internet connection. Sekali luncurin itu bisa 60 satelit, 60 mini satelit. Di tanggal 16 Maret 2020 sempat dijadwalin untuk ngeluncurin Starlink, tapi misinya dibatalkan karena ada beberapa kendala teknis. Tapi akhirnya berhasil diluncurin tanggal 19 Maret 2020. Jadi roketnya ini bisa berkali-kali pakai. Nah, yang dipakai untuk ngeluncurin Starlink di
Maret 2020 ini udah dipakai keempat kalinya boosternya yang bawah ini. Makanya cost down sekali, harganya bisa amat hemat sekali. Tinggal refill, isi ulang bahan bakarnya, tinggal dipakai lagi gitu ya. Ya tentu dengan beberapa perbaikan yang harus dilakukan kalau ada kerusakan di first stage-nya. Oke? So we lost the video right there, but hopefully we will get that back. Hopefully, but we have heard that we've had a successful second engine cutoff and that stage 2 is in a good orbit. Hopefully we can get a view on that drone ship if everything stabilizes. And so what we're going to do right now is we're going to take a little break. As you can hear, we got it. Awesome. This is the second landing of this booster. Landed successfully on board. Of course, I still love you. So payload separation should be in about 15 seconds. We'll be able to see it live, hopefully. And there you go. You can see the Mirapiti satellite just in front of you with the sun behind it, giving it a nice backlight. And successful separation. Payload separation confirmed. As I just heard, payload separation confirmed. You can see it, it's looking good. And with that, that brings Falcon 9's mission to a close today. Kita kembali ke soal, kita bahas apa yang ditanya. Yang ditanyakan waktu ya, berapa lama, berarti nanti ini kaitannya sama time. Oke, terus ada percepatan A. Terus ada kecepatan lepas atau escape velocity. Nah, escape velocity adalah kecepatan yang diperlukan bagi suatu objek untuk lepas dari planetnya, dalam kasus ini bumi. Nah, gimana kita cari escape velocity? Berarti kan kita harus cari dulu nih kecepatan escape velocity itu, kecepatan lepas bumi itu berapa nih, atau escape velocity-nya berapa nih di bumi, gitu kan. Nah, ini pakai kekekalan energi sebetulnya, bahwa untuk mencapai kondisi escape velocity, energi kinetiknya harus sama dengan energi potensialnya. Oke, kita jabarin. EK itu adalah nilainya setengah mv kuadrat. EP itu rumusnya adalah G m per R. Ini masanya bumi, ini masanya satelit atau objeknya. Oke, so coret M-nya. So kita bisa dapat nilai V adalah 2-nya pindah ruas ke atas jadi 2 G kali massa bumi per jari-jari bumi diakarkan. Nah, kayak gini. Nah, terus tinggal kita masukin angkanya, berarti ini 2 G tetapan gravitasi. Cek aja di tabel, nilainya adalah 6,673 kali 10 pangkat minus 11 kali masanya bumi yaitu 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Dibagi dengan jari-jarinya bumi adalah 6378, tapi masih kilometer. Kita harus kali 10 pangkat 3 biar jadi meter. Oke, terus kita akarin. Pencet aja kalkulatornya, nanti akan dapat nilainya yaitu 1,1177 kali 10 pangkat 4 meter per second. Nah, untuk nyampe kecepatan segini dari awalnya diem, kalau percepatannya adalah 2 meter per second per detik, oke, itu perlu waktu berapa lama? Nah, kayak gitu ya. Berarti ini kan GLBB sih sebetulnya, karena kecepatan akhirnya diketahui segini, waktunya yang ditanya. So, kita tinggal pakai rumusnya GLBB, yaitu V akhir sama dengan V0 ditambah percepatannya dikali waktu. VT-nya mana? Ya ini, karena yang ditanya adalah pas nyampe sini perlu waktu berapa. Tinggal masukin 1,117710 pangkat 4 sama dengan kecepatan awalnya 0 ditambah percepatan gravitasi, ini nilainya adalah 2 dikalikan dengan T. T ini yang kita cari. Berarti kalau mau T, berarti ini tinggal ini dibagi 2. Dapatnya nanti adalah 5588,5 second, detik. Nah, segini. So, kalau kita mau ubah menit, ya tinggal dibagi 60, nanti dapatnya adalah 93,14 menit. This is the answer. Jawabannya nggak ada yang pas, tapi yang paling mendekati adalah yang C.
Nah, di soal ini juga udah lumayan menggabungkan dua konsep, yaitu tentang kecepatan lepas atau escape velocity. Kita harus cari dulu nilainya berapa, digabungkan dengan GLBB. Nah, tidak terlalu susah sebetulnya karena standar yang memang udah harusnya bisa diantisipasi karena memang udah umum ditanyakan di level-level olimpiade astronomi gitu ya. Terus soal terkait pernah muncul di OSK 2016 nomor 15, juga di OSK 2020 nomor 12. Ini sebagai spoiler ya, karena nomor 12 belum kita bahas. Oke, itu aja dulu. See you on the next number.